warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'rada 'amman tajannaba nasihatan nasihin wa sallata 'alaihi syaitanu faramahu fi bahril fasadi wal ismil mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul qa'il wa man yakhshu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah pada subuh hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup di hari ini, untuk memberikan kesempatan untuk memperbanyak akan amal saleh sebelum kita pulang menghadap kepada Allah. Karena pesan Allah di dalam Al-Quran, Allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah yang menciptakan maut dan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Normalnya Bapak dan Ibu, di atas dunia ini kita hidup dulu baru wafat, hidup dulu baru meninggal dunia. Tapi kenapa dalam Al-Quran surat Al-Muluk itu Allah menggambarkan wafat dulu baru hidup? Ada apa sebenarnya dengan itu? Maka ketika melihat Quran surah Al-Muluk itu, maka salah satu dalam kajian ilmu balaghah ada yang dikenal dengan takdim wa takhir namanya. Apa makna takdim wa takhir? Sama seperti kita salat. Ketika salat Isya ditunaikannya ketika di waktu maghrib, maka namanya menghimpunkan, namanya jamak. Ditarik Isya ke maghrib namanya takdim, mendahulukan. Tapi ketika maghrib itu yang ditarik ke waktu Isya namanya takhir. Maka dalam Quran pun Allah memberikan sebuah gambaran, ada kalimat takdim wa takhir, yaitu kalimat al-maut, wafatnya adalah takdim, kemudian hayatnya adalah takhir. Apa maknanya? Para ulama tafsir menafsirkan bahwa banyak orang-orang yang melupakan akan kematian seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya, kata ulama. Artinya ketika kalimat didahulukan dalam Al-Quran, pertanda bahwa mesti kita mempersiapkan banyak hal terkait dengan persiapan kematian itu sendiri. Makanya ini adalah pesan yang luar biasa dari Allah, bahwa harap-harap orang akan hidupnya lebih lama, tapi ternyata kematian sudah mendekati dirinya masing-masing. Maka persiapan itu, dan salah satunya kita syukurilah bahwa kita masih hidup di pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bosan kita bersalawat kepada Rasulullah, semoga kita menjadi umat yang akan memperoleh syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melihat ternyata kita belum bertakwa kepada Allah. Kenapa kita mengatakan kita belum bertakwa kepada Allah? Ketika kita melihat akan bagaimana takwanya para orang-orang atau ulama-ulama di masa lampau, di saat itu kita baru sadar ternyata kita belum bertakwa kepada Allah. Sebelum kita menyampaikan kenapa kita belum bertakwa, kita akan sampaikan terlebih dahulu hakikat daripada takwa itu sendiri.
Kebanyakan di antara kita mengetahui bahwa takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, itu takwa. Tapi ternyata para ulama banyak mendefinisikan akan takwa dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya yang disebutkan oleh seorang ulama bernama Imam Abu Qasim, beliau merinci apa saja yang dimaksud dengan takwa itu sendiri. Terlebih dahulu beliau mengutip akan ayat di dalam Quran surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah itu, kata Allah, bukanlah mereka yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia itu di sisi Allah bukanlah mereka yang paling tinggi jabatannya, tetapi adalah mereka yang paling bertakwa, kata Allah. Jadi ternyata di hadapan Allah kelak nanti, yang akan membuat kita berbeda tingkatan itu tergantung dengan takwa kita. Lalu kenapa ketika di dunia kita berusaha supaya dekat dengan pejabat? Kenapa di dunia kita berusaha mendekat dengan orang-orang yang berpangkat, mulia di sisi orang yang berpangkat, mulia di sisi orang yang kini kau punya jabatan, tapi kenapa kita kurang usaha untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika awak sedang berkumpul dengan pejabat disebut nama awak bahagia luar biasa? Bukankah ketika kita duduk dengan orang yang berkedudukan tinggi disebutnya nama kita luar biasa senangnya kita? Tapi tak berkeinginankah kita ketika di akhirat kita yang dimuliakan oleh Allah di sisinya? Maka apa syaratnya? Atqakum, engkau mesti menjadi orang yang paling bertakwa, kata Allah. Inilah yang kita usahakan selama di atas dunia ini, Bapak dan Ibu. Itulah yang harus kita kejar, bagaimana di akhirat nanti kita mulia di sisi Allah. Inilah kutipan pertama beliau mengutip akan ayat Allah. Sementara daripada itu, Nabi pun juga menggambarkan. Akhbarana Abu Usain Ali bin Ahmad bin Abdan. Beliau menerima berita dari Abu Husain Ali bin Ahmad bin Abdan. Qala, beliau berkata, beliau menerima dari Ahmad bin Ubaid As-Safar. Ahmad bin Ubaid As-Safar menerima dari Muhammad bin Fadal bin Jabir. Beliau mendengar dari Ibnu Abdi A'la Al-Qurasi. Beliau mendengar daripada Ya'qub Al-Ami. Beliau mendengar dari Imam Lais, dari Imam Mujahid, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Nabi Allah, ausini. Hai Nabi Allah, berikan aku wasiat. Jadi orang-orang dulu tu, Bapak dan Ibu, setiap bertemu dengan Nabi, bertemu dengan ulama, yang diminta pertama kali adalah nasihat, wasiat. Jadi ketika bertemu dengan ulama, bertemu dengan siapapun orang-orang alim, yang pertama kali diminta, tolong berikan aku nasihat. Maka laki-laki ini pun juga meminta, ausini, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, fa innahu jima'u kulli khair, sesungguhnya setiap kebaikan itu berkumpul di dalam ketakwaan. Itu pesan Nabi. Hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bertakwa, karena di dalam takwa itu berkumpul semua kebaikan. Artinya kalau kitalah menjadi hamba yang bertakwa, pasti semua kehidupan kita itu akan baik. Kan kita ingin Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang saleh. Kita kan ingin dikategorikan kepada hamba-hamba yang saleh. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan untuk menjadi orang saleh. Tapi ketika ingin menjadi orang saleh,
ada syaratnya kata ulama. Kira-kira lah soleh ndak awak bapak dan ibu? Lah soleh ndak kita? Belum. Maka di sini disebutkan sami'tu Ibrahim bin Adham yaqul, aku mendengar Imam Ibrahim bin Adham berkata, lan yanalur rajul darajah salihin, seseorang tidak akan pernah mencapai derajat saleh hatta yajuza sitta aqabah, sebelum mereka memenuhi 6 syarat kata Ibrahim bin Adham. Jadi kalau ingin kita menjadi orang saleh, ada 6 syarat yang mesti dipenuhi. Apa itu? Pertama, ayyuglika baban ni'mah wa yuftahu babas syiddah. Engkau buka pintu berat, engkau tutup pintu nikmat, dan dibuka pintu berat. Jadi kalau ingin menjadi orang saleh, tutup pintu nikmat, buka pintu berat. Apa maknanya? Yang nikmat-nikmat kan banyak. Kalau kita caliak, perut itu apa kandaknya Pak dan Ibu? Apa kandak perut? Kanyang makan. Kalau kandak mata, lalu kandak kepala, bantah. Kandak badan, kasua. Itu kan nikmat-nikmat. Engkau tutup pintu nikmat itu dan engkau buka pintu berat. Apa makna membuka pintu berat? Dari jam 12 malam sampai subuh itu kan tidur sedang nyenyak-nyenyaknya. Saking nikmatnya luar biasa. Engkau tutup pintu nikmat tidurmu dari jam 12 sampai subuh itu, engkau buka pintu berat, bangunlah engkau menunaikan salat tahajud di sepertiga malam itu. Itu syarat pertama yang digambarkan oleh Ibrahim bin Adham, bahwa orang kalau ingin mencapai derajat saleh, tutup semua pintu nikmat, bukakan pintu berat-berat dalam hidupnya. Berat yang dimaksud dalam artian ibadah kepada Allah. Sama seperti itu, tutup pintu nikmat. Apa pintu nikmatnya? Makan. Perut itu selalu ingin kenyang. Perut itu selalu ingin kenyang. Mulut itu selalu ingin makan. Maka tutup pintu-pintu nikmat kekenyangan dan makan itu, buka pintu berat, perbanyak menunaikan puasa. Baru kita dikatakan orang saleh. Itu yang pertama kata Ibrahim bin Adham. Wasani yang kedua, ayyuglika babal izza wa yuftahu babadzul. Engkau tutuplah pintu kemuliaan, bukalah pintu merasa diri ini hina. Jadi kalaulah merasa diri waktu mulia, lah merasa diri waktu hebat, lah merasa diri waktu saleh, itu dan mesti ditutup. Karena digambarkan kini ke oleh para ulama, apa kata Imam Zunnun al-Misri, ma'azallahu abdan bi'idhin huwa a'azallahu min ayyadalahu ala dhulli nafsi. Di antara cara Allah ingin menunjuki seorang hamba, ditunjukkan kehinaan dalam dirinya. Maknanya, kalau lai sadar je awak salah baru, lai sadar je awak banyak aib baru, lai sadar je awak dengan keburukan diri awak, lai sadar je bahwa diri kita hina, itulah cara Allah ingin menunjuki seorang hamba. Tapi sebaliknya, wa ma'adallah abdan bizillin huwa azalahu min ayyahjibah an dhullin nafsi. Tapi tidak ada penghinaan yang lebih hina diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, kecuali Allah menutup kehinaan sehingga ia tidak sadar akan kekurangan dirinya. Awak salah tapi tidak merasa punya salah. Awak hina tapi tidak merasa kita tu hina. Awak banyak aib tapi kita tidak merasa punya aib. Maka inilah bentuk penghinaan yang diberikan oleh Allah. Jadi lebih rancak awak merasa hina, maka kita berusaha menjadi hamba yang baik. Tapi kalaulah merasa diri kita hebat, santiang dan sebagainya, maka tidak akan pernah ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Maka tutuplah pintu merasa mulia, buka pintu merasa hina di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyuglika babar rahah wa yuftahu babal jud. Maka tutuplah pintu istirahat, bukakanlah pintu berat. Itu yang ketiga. Jadi kurang-kurangi untuk
banyak melakukan istirahat-istirahat untuk bersantai-santai maknanya. Itu yang makna ketiga. Yang keempat, ayyuglikal baban naum wa yuftau babasar. Maka tutup pintu tidur, buka pintu untuk sahur, untuk bangun di sepertiga malam. Yang kelima, tutup pintu merasa berkecukupan, buka merasa berkeperluan. Kalau hiduplah merasa cukup, tak akan pernah kita merasakan butuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasakan diri kita ada keperluan dengan Allah. Kita butuh kepada Allah. Yang keenam, ayyuglika babal amal. Maka tutuplah pintu panjang angan-angan. Wa yuftahu babal isti'dadi lil maut. Maka bukalah pintu untuk merasakan persiapan kepada kematian. Jadi kalau 6 tadilah kita lakukan, kata Ibrahim bin Adham, baru seseorang dikatakan saleh. Ternyata kan masih jauh kita dari kata saleh itu sendiri. Maka Nabi berkata, hendaklah engkau bertakwa karena setiap kebaikan berkumpul di dalam takwa itu. Apa wasiatmu yang lain ya Rasulullah? Wa alaika bizikrillahi fa innahu nurulak. Hendaklah engkau memperbanyak berzikir kepada Allah, maka di dalam zikir itu ada cahaya bagimu, kata Allah. Jadi pesan Nabi itu cuma itu. Apa pesan Nabi ke laki-laki tadi? Hendaklah bertakwa, hendaklah banyak berzikir kepada Allah. Itu yang disebutkan oleh beliau. Akhbarana Ali bin Ahmad bin Abdan qala, aku menerima berita ini dari Ali bin Ahmad bin Abdan. Beliau menerima dari Ahmad bin Ubaid. Beliau mendengar dari Abbas bin Muhammad al-Isqati. Beliau mendengar dari Ahmad bin Yunus. Beliau mendengar daripada Abu Hurmus an-Nafi' bin Hurmuz. Beliau mendengar dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Nabi Allah, man ali Muhammad. Ya Nabi Allah, siapakah keluarga-keluargamu ya Rasulullah? Awak ingin tak masuk ke dalam keluarga Rasul Bapak dan Ibu? Ingin atau tidak? Ingin. Tapi salahnya, kita bukan keturunan zuriyah Nabi. Kita bukan habaib, kita bukan syarif, kita bukan syarifah. Kita tidak keturunan Rasulullah. Tak ada darah Nabi itu mengalir dengan kita. Kalau habaib itu lasuah, bakok mana itu? Habaib itu mengalir darah Nabi, anak cucu keturunan Rasulullah. Kemudian kita pun tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu bertemu dengan Nabi, melihat dengan Nabi, duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi, ibadah dengan Nabi, keseharian dengan Rasulullah. Lalu bagaimana caranya lagi agar supaya kita masih bisa termasuk kepada keluarga Nabi Muhammad? Keturunan Nabi kita tidak, bertemu dengan Nabi tidak, berjumpa dengan Nabi tidak, melihat Nabi pun tidak. Lalu bagaimana peluang kita untuk bisa menjadi keluarga Nabi? Ditanyakan oleh Anas, man ali Muhammad, siapakah keluargamu itu ya Muhammad? Qala, maka Nabi berkata, kulut taqiyyin, setiap orang yang bertakwa itulah keluargaku, kata Nabi. Jadi jangan kecil hati gitu. Jangan kecil hati kalau kita bukan habaib. Jangan kecil hati kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi berusahalah untuk menjadi orang bertakwa. Karena Nabi lah mengatakan, setiap orang yang bertakwa itulah keluarga-keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang Nabi itu kepada kita. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang bertakwa, kata beliau. Wa aslu taqwa, dan bagaimana asal takwa? Kok ada seseorang tu dikatakan takwa ternyata memiliki tingkatan-tingkatan. Kadzalika sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Dakak rahimallah yaqul, seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Ali Ad-Dakak, wa likulli qismin min dzalika bab, dan bagi tiap-tiap pembahagian daripada takwa ada tingkatan-tingkatan. Ternyata tingkat takwa itu ada tingkatannya. Apa tingkatan takwa yang terendah? Ittikaul syirki, menjaga diri dari nan syirik-syirik. Turato kita lah bisa apa ni? Menjaga diri dari yang syirik, tak menyekutukan Allah. Lalu tingkatan di atasnya ittikaul ma'asi wa sayyi'at, menjaga diri dari maksiat dan keburukan-keburukan. Itu mungkinlah kita usahakan pula untuk
mengurang-urangi maksiat dan keburukan. Summa ba'dah, kemudian setelahnya ittika'u subhat, menjaga diri dari perkara yang subhat, samar-samar. Mungkin kita bisa lo menjaga diri, tapi yang paling susah kok tingkatan paling tinggi. Apa itu? Summa yada'u ba'dal fadalat, menjaga diri dari perkara yang tidak penting. Itu sulit. Kalau menjaga diri dari syirik, kitalah bisa. Tak pernah kita menyekutukan Allah. Menjaga diri maksiat dan dosa, dari hari ke hari kitalah berusaha mengurang-urangi maksiat dan dosa. Menjaga dari perkara subhat, kita tidak ada mencalik kepada subhat. Tapi yang paling sulit, ternyata takwa yang paling sulit itu menjaga diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Memang tidak berdosa, tapi tidak ada manfaatnya. Duduk-duduk di lapau ke awak, berdosa ke awak duduk di lapau di kafe itu? Tidak. Kenapa? Selagi tidak meninggalkan salat. Misalkan dari siap pagi ke atau malam lah, dari siap maghrib duduk kita di kedai sampai nanti jam 2 balik malam. Kan tidak ada dosanya, paling lalai saja. Tapi manfaatkah ada di dalamnya? Tidak. Maka menjaga diri dari yang tidak bermanfaat itu takwa yang paling tinggi. Sementara tadilah dikatakan Allah, orang yang mulia di sisiku yang paling bertakwa. Maka berusahalah di samping kita menjaga diri dari syirik, menjaga diri dari maksiat dosa, menjaga diri dari perkara subhat, berusahalah untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu yang digambarkan oleh para ulama. Wa jaa fi tafsir qaulu azza wa jalla, dan telah datang penjelasan terkait dengan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tu ayat tu hafal. Ittaqullah. Setiap Jumaat kita dengar khatib membacakan ittaqullah, ittaqullah. Kadang kajian-kajian kita dengar pula kalimat ittaqullah, ittaqullah. Apa makna ittaqullah itu sebenarnya? Awak kan disuruh bertakwalah, bertakwalah. Ketika awak dengar akan pesan Allah bertakwalah, bertakwalah, apakah kita jalankan atau belum takwa itu? Karena makna takwa dalam Quran tadi, ittaqullah surah Ali Imran ayat 102 itu, apa makna ittaqullah itu? Inna maknahu ayyutta'a fala yuqsa. Engkau taati Allah, jangan engkau maksiati Allah. Apa makna ittaqullah itu? Wa yuzkara fala yunsa. Ingatlah Allah, jangan engkau lupa kepadanya. Apa makna ittaqullah itu? Yuskara fala yukfar, maka syukurilah, jangan engkau kufur kepada Allah. Jadi kalimat ittaqullah itu sering, bertakwalah kepada Allah. Sering kita dengar, tapi lah kita lakukan atau belum? Karena makna takwa yang dimaksud di Quran itu apa? Ittaqullah itu. Maknanya yang disebutkan oleh para ulama, apa maknanya? Taati Allah, jangan maksiati. Ingat Allah, jangan engkau lupakan, dan banyak bersyukur, jangan engkau kufur kepada Allah. Cuba kita cek dalam kehidupan kita. Kadang kita masih banyak maksiat kepada Allah. Kadang kita masih banyak lalai dari mengingat Allah. Kadang kita masih banyak kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Makanya sebenarnya ternyata kita belum bertakwa. Kan belum bertakwa kita. Itulah yang digambarkan. Kau bagi satu contoh Bapak dan Ibu, bagaimana takwanya orang-orang ulama-ulama dulu. Wa mithlu Ibnu Yazid. Ada sebuah contoh dari Imam Ibnu Yazid. Manga Imam Ibnu Yazid itu? Ishtara bihamadan habbal qartas. Beliau pernah membeli biji-bijian di Hamazan. Hamazan satu daerah. Jadi beliau pernah membeli biji-bijian di satu daerah. Jadi anggap saja biji-bijian itu pakai kotak. Mereka anggap saja pakai kotak biji-bijian tadi. Kemudian fafadala min Husain falama raja'a ila Bastab ra'a fi namlatain. Kemudian ketika beliau membeli di Hamazan tadi biji-bijian dalam kotak tadi, kemudian beliau balik ke kampung beliau Bastam. Ketika beliau tiba di kampung beliau, ra'a fihi namlatain. Beliau melihat dalam biji-bijian itu ada 2 ekor semut.
Lalu ketika beliau mencari ada 2 ekor semut, faraja'a ila hamadin wa wada'a namlatain. Beliau balik ke Hamazan tu balik, beliau ambil semut yang 2 ekor tu, beliau letakkan di situ balik. Contohnya, awak ke Padang. Kemudian ketika awak ke Padang, awak balilah sesuatu di Padang. Tiba-tiba di dalam kotak yang awak bali itu ada semut 2 ekor. Lah balik awak ke Bukit Tinggi. Tiba di Bukit Tinggi, pas awak membuka kotak tu ada semut 2 ekor. Lalu Imam Ibnu Yazid baliknya ke Padang balik, diambilnya semut 2 ekor tu diletakkannya di situ balik. Bertanyalah orang, kenapa seperti itu wahai Imam? Aku takut di akhirat semut itu menuntut kepadaku, kenapa engkau pisahkan aku dari kelompok? Itu takwa orang dulu. Ternyata ketika melihat ini, awak jauh dari takwa alaih. Orang dulu, ulama dulu, gara-gara semut 2 ekor saja, amuhnya balik pergi mantan tu balik. Dia awak kalau tak fikir dia, alah semut 2 ekor itu lo gantan ke Padang balik. Kan pada itu kata. Itu takwa orang dulu. Ternyata takwa itu juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain pun juga kita perhatikan. Sama seperti wayuhka anak Abu Hanifah. Ada sebuah cerita dari Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kana la yajlis fi zilli sajaratin gharini. Ketika beliau sedang dalam cuaca panas, di Arab itu kan cuaca panas. Ketika cuaca sedang panas, beliau tidak mau duduk di bawah pohon. Jadi cuaca sedang panas, kemudian ada satu pohon. Kemudian kecek orang ke beliau, hai Imam Abu Hanifah, siku bata dua, siku duduk Apa jawaban beliau? Tak. Kenapa engkau tak mau duduk di bawah pohon itu? Menjawab Imam Abu Hanifah, karena orang yang punya pohon itu meminjam uang kepadaku. Aku takut, kecek beliau, ketika aku berteduh di bawah pohon itu, orang tersebut meminjam uang kepadaku, aku mengambil manfaat darinya. Sementara dalam hadis Nabi, kullu kardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada mengambil manfaat, itu riba, kata beliau. Cuba bayangkan, untuk bataduah di cuaca panas di bawah batang kayu, orang yang meminjam kepitih ke beliau, tak muah beliau. Bakun tak muah, takui aku, beko deknya minjam pitih kawak, ambo bataduah di bawah pohonnya, ambo ambil manfaat deknya meminjam pitih kamu. Sementara mengambil manfaat dari pinjam meminjam, fahuwa riba, kecil Nabi, itulah riba. Jadi model itu orang dulu menjaga takwanya, luar biasa. Dia awak kalau lah panih-panih model itu, pasti bataduah saja waktu. Lalu kemasalahnya kecil awak. Tapi orang dulu menjaga takwanya luar biasa. Dikala itu kita baru sadar, ternyata kita belum bertakwa. Alun bara-bara takwa alaih. Makanya ketika kita bercerita, mengkisahkan atau membaca-baca bagaimana orang-orang dahulu, di situ baru sadar ternyata kita ini masih jauh dari kata takwa. Dan andai Allah menjemput kita pulang, sudah siapkah kita atau belum? Yang diingat-ingatkan. Kemudian sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, aku mendengar dari guruku Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau berkata, beliau mendengar daripada Ahmad bin Ali bin Ja'far, beliau mendengar daripada Ahmad bin Asim, beliau mendengar daripada Sahal bin Abdullah. Apa kata Imam Sahal bin Abdullah? La mu'ina illallah, tidak ada penolong kecuali Allah. Wala dalil ila Rasulillah, dan tidak ada yang menunjuki kecuali Rasulullah. Wala zada ila taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, kata beliau. Jadi bagi seseorang yang beriman itu tidak ada penolong yang terbaik kecuali Allah. Tidak ada yang maha menunjuki yang terbaik kecuali Rasulullah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika awak ke pulang kampung bapak dan ibu, pasti bekal waktu bekal terbaik awak bawa. Pasti. Pulang kampung ketika lebaran, pulang kampung ketika Ramadan, pasti bekal terbaik yang kita bawa. Bagaimana ketika kita nanti kembali ke kampung akhirat kita? Banyak di atas dunia orang-orang stres, banyak di atas dunia orang-orang panik dengan kehidupannya.
Banyak orang-orang di atas dunia ini gelisah dengan kehidupannya. Tapi pernahkah kita memikirkan bagaimana gelisahnya kita nanti ketika disidang di padang mahsyar nantinya? Makanya tidak ada bekal yang terbaik kecuali adalah takwa. Maka berusahalah menjadi orang yang bertakwa itu. Al-Jurair yakul, Imam Jurair pernah berkata, malam yahkum bainahu wa bainallahu taqwa wal muraqabah. Siapa orang yang tidak berhukum antara dirinya dengan Allah dengan takwa dan muraqabah, maka tidak akan pernah terbuka akan hijabnya. Apa maknanya? Awak dalam ibadah, kenapa doa kita sulit diijabah? Karena batas kita ya Allah tu banyak, yang membatasi banyak. Kenapa ibadah kita tidak ada rasa? Maka ibadah kita hampa. Ibadah kita hampa karena ada banyak yang membatasi dengan Allah. Kenapa kita tidak merasa dekat dengan Allah? Karena ada banyak yang membatasi kita dengan Allah. Lalu untuk membuka batas-batas itu dengan Allah, sehingga doa kita mudah diistijabah, sehingga kini ko ibadah kita ada rasa dan nikmat ketika beribadah dengan Allah. Bagaimana kata Imam Jurair, engkau mesti antara dirimu dengan Allah itu mesti ada takwa, kata beliau. Jadi semakin tinggi takwa seseorang, semakin terbuka hijab pembatasnya dirinya dengan Allah. Tapi kalau seandainya kini kok kita kurang bertakwa, maka tidak akan pernah terbuka hijab itu. Itu yang disebutkan oleh Imam Jurair. Karena kan tidak ada kerinduan umat, tidak ada kerinduan seorang muslim ini kecuali kepada dua. Pertama, rindu bertemu dengan Allah. Yang kedua, rindu bertemu dengan Rasulullah. Kita saja dengan anak kita, Bapak dan Ibu, dengan anak, keluarga, anak dirantau, keluarga dirantau. 1 tahun, 2 tahun tak pulang-pulang, tak tanggung rindu ingin berjumpa. Ikut sejak awak lahir di atas dunia, berpuluh tahun sampai kini, belum pernah kita berjumpa dengan Allah. Belum pernah kita berjumpa dengan Rasulullah. Apakah tak rindu kita bertemu dengan beliau? Maka orang-orang beriman, rindunya cuma dua. Rindu bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Rasulullah. Maka di dunia, hilangkan batasmu dengan Allah dengan takwa, kata Imam Jurair. Itu kata beliau. Wa qala Nasrabazi, berkata pula Imam Nasrabazi, at-taqwa. Apa itu takwa Imam Nasrabazi? Ayattaqiyal 'abdu masiwallahu azza wa jalla. Bahwa seorang hamba bertakwa, apa makna takwa? Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Itu takwa. Jadi takwa itu bukan hanya melakukan perintah Allah, meninggalkan larang Allah, tak. Tetapi takwa, kata Imam An-Nasrabazi, tidak ada sesuatu pun kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak ada tempat menolong kecuali Allah. Yang kita kan banyak masih bersandar sering kepada orang kaya, bersandar sering kepada orang punya jabatan, bersandar sering kepada makhluk. Padahal ingat, makhluk itu tidak kekal abadi. Kita bersandar kepada orang kaya, tiba-tiba orang kaya itu jatuh miskin, hilang tanpa bersandar. Kita bersandar kepada pejabat, habis jabatannya, hilang tanpa bersandar. Bersandar kepada manusia, maka wafat manusia, hilang tanpa bersandar. Maka tidak ada sesuatu apapun yang terbaik kecuali Allah, dan itulah takwa. Jadi takwa itu tak ada sesuatu pun kecuali Allah. Wa qala Sahal, berkata pula Imam Sahal. Apa yang dikatakan takwa Imam Sahal? Falyatrukidz dzunub kullaha. Yang dikatakan takwa itu, engkau tinggalkan semua dosa. Itu baru takwa. Akan sulit takwa itu ternyata. Sadualah dosa di kerajaan, gadang ketek, nampak nak nampak, zahir batin, sengaja tak sengaja, tinggalkan. Itu baru takwa. Kalau bisa kita seperti itu, itulah paling tinggi. Jadi paling kurang awak berusaha bagaimana meningkatkan takwa dari hari ke hari. Yang digambarkan oleh beliau. Wa qala Nasrabazi, berkata pula Imam Nasrabazi, man lazima taqwa istiqa ila mufarakatid dunya. Apa kata beliau?
orang-orang yang membiasakan atau orang-orang yang dirinya sudah bertakwa, jadi membuktikan kita kalah bertakwa atau belum. Bagaimana membuktikan kita lah bertakwa atau belum? Istiqaqu ila mufarakatid dunya, ia rindu meninggalkan dunia ini. Itu tanda takwa. Jadi kalau lah bertakwa apa nih? Ingin meninggalkan dunia. Bakok pada itu. Di awak kawatamu ya Allah nih. Kini bapak dan ibu lah ingin tak meninggalkan dunia? Ingin tak? Ada tak bapak dan ibu yang ingin meninggal jam 7 pagi? Lainnya. Kan gambaran. Jadi takwa itu ingin meninggalkan dunia. Kenapa? Li'anna Allah subhanahu yakul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 32. Walad darul akhirah khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Kampung akhirat adalah tempat terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kampung akhirat itu tempat terbaik bagi orang takwa. Makanya orang kalau bertakwa ingin pergi meninggalkannya, tapi bukan bunuh diri. Jangan kau dia awak ingin mendengar bunuh diri lo nanti, bukan. Tapi ingin tak sabar, itu istilahnya. Tak sabar lah ingin ke kampung halamannya lah. Karena itulah tempat terbaik untuk orang bertakwa, kata Imam Nazarabazi. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebahagian para ulama, man tahaqqaqa fit taqwa hawanallahu ala qalbi i'rad anid dunya. Siapa yang takwanya sudah kuat di dalam hatinya, maka Allah akan palingkan hatinya dari dunia. Jadi kalaulah takwa kita lah kuat, maka dunia itu hanya perantara, bukan tujuan. Tapi selagi dunia ini sebagai tujuan, maka pertanda takwa kita belum kuat. Itu yang digambarkan. Sama seperti contoh Pak Ibu. Bisa ada pengajian. Besok ada pengajian di masjid. Besok ada pengajian di masjid awak. Jam berapa? Jam siap maghrib. Kemudian ketika ada pengajian siap maghrib itu, ternyata di rumah kita, di keluarga kita ada pembagian harta waris 1 triliun. Bila kau dibagi, sudah maghrib besok lo katanya. Dan pembagian harta waris di keluarga awak 1 triliun, besok sudah maghrib, bertepatan dengan adanya pengajian di musaji awak, siap maghrib pula. Kini kita jujur saja, ikut pai pengajian tertunda dapat harta waris, atau ikut pengajian tertunda dapat harta waris, atau ikut pembagian harta waris, biarlah tak pai mengaji. Yang dia pilih Pak ni? No waris. Bahkan ada orang menyebutkan apa tasawuf dia orang? Nantilah pergi mengaji gini, nang katibo ke pergi mengaji. Kata-kata nan katibo pergi mengaji itu seolah-olahnya lah bisa memastikan dirinya akan hidup nang katibo itu. Itulah hebatnya. Seolah-olah kita bisa memastikan kita akan hidup esok. Padahal tidak ada yang bisa mengetahui. Kemudian akhirnya awak relakanlah, ndak ikut awak pergi pengajian gara-gara dia ada pembagian harta waris. Kemudian 1 triliun dibagi, dapat jatah 5 miliar. Senang hati, senang. Kemudian hari esoknya lagi, pai awak menjemput uang jatah harta waris awak 5 miliar tadi. Kemudian di tangan uang tadi dalam tas, kemudian ketika dalam tas dibuka tas, dia tak pernah mencaliak pitih banyak, sekali mencaliak paniang pingsan mati langsung. Ketika terjadi seperti itu, apakah dinikmatikah uang 5 miliar tadi? Belum. Itulah hebatnya kita, mau mengorbankan akhirat hanya untuk dunia yang belum tentu dinikmati. Makanya selagi seperti itu, pertanda takwa kita belum kuat. Itu kata imam, kata sebagian para ulama. Waqala Abu Abdullah Ar-Ruzbari. Kemudian berkata pula Imam Abu Abdullah Ar-Ruzbari. Apa itu takwa? Mujanabatu mayub'iduka anillah. Meninggalkan sesuatu yang membuat jauh dari Allah. Itu takwa. Jadi anak rasa-rasa kau buat jauh dari Allah, itu takwa, itu takwa. Itu kata beliau. Ibnu Atta berkata, li taqwa zahir wa batin. Imam Ibnu Atta juga berkata, takwa itu zahir dan batin. Jadi takwa itu ada zahir, ada
batin. Fazahiruhu muhafazatul hudud, yang zahirnya takwa menjaga batasan yang ditetapkan oleh Allah. Sementara batinnya takwa an-niyat wal ikhlas. Jadi zahirnya takwa menjaga diri awak sesuai dengan batasan yang Allah buat. Maknanya Allah melarang kau, kita jauhkan. Allah perintah ini, kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan zahir takwa. Sementara batin takwa, niat dan ikhlas. Kan sulit. Ikhlas tu apa lagi? Masih sulit sampai kini. Ikhlas. Kemudian kata beliau mengatakan, Waqala Zunnun al-Misri, berkata Imam Zunnun al-Misri, at-taqiyyu man la yudanisu zahirahu bil mu'aradah. Orang yang bertakwa itu ma la yudanisu zahirahu bil mu'aradah, tidak akan mengotori zahirnya dengan yang membuat lalai. Jadi orang kalaulah bertakwa, ndakkah dibuatnya kotor zahirnya ko dengan perkara-perkara yang membuat lalai kepada Allah. Itu yang digambarkan oleh beliau. Makanya kata Imam Zunnun, ada sebuah syair yang ditulis oleh Imam Zunnun, wala aisha illa man rijalin qulubuhum tahinnu ila taqwa wa tartahu li dzikri. Tidak ada indahnya kehidupan kecuali beserta orang-orang yang hatinya bertakwa dan hatinya selalu ingat kepada Allah. Jadi indahnya kehidupan tu terasa ketika awak berkumpul dengan orang-orang yang hatinya bertakwa dan hatinya tu ingat kepada Allah. Cubalah Bapak dan Ibu, duduk awak kumpul-kumpul dengan para ulama, kan tenang hati kita. Karena orang-orang tu hatinya ingat ke Allah. Atau kita hadir dalam majlis-majlis ilmu bersama orang-orang saleh, bersama dengan ulama, maka itulah indahnya kehidupan. Sukunun ila ruhil yakin wa tabibi kama sakana tiflu radiyah ilal hijr. Maka akan tenanglah ruh seseorang tersebut ketika mereka berada bersama orang-orang yang hatinya bertakwa dan hatinya ingat kepada Allah. Bagaimana tenangnya ruh? Seperti seorang anak yang berada dalam pangkuan atau pelukan ibunya. Anak kalau dalam pelukan ibu kan tenang. Mereka itulah tenangnya ruh ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang hatinya bertakwa, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disampaikan pada ulama. Jadi kalau ingin kita baik, jaga diri zahir waktu dari yang buruk-buruk, baru muncul hati yang baik. Makanya kadang aneh, banyak pula mendengar di televisi artis-artis itu terkadang berbicara tidak dengan ilmunya. Diwawancarai orang, bako alun bahijab ya sampai kini. Jawabnya, apa gunanya bahijab kalau hati belum bersih? Seolah-olah lah batu kecilnya, seolah-olah lah bana kecilnya, dan orang pun mangguk-angguk lah mendengar tu. Oh iya. Padahal kata Imam Ibnu Atta, jaga zahirmu dari batasan-batasan, jaga dirimu dari yang ditentukan oleh Allah. Allah larang kau, tinggalkan. Allah perintahkan kau, tinggalkan. Baru akan muncul niat ikhlas kebaikan dalam hatimu. Jadi jangan didengar-dengarkan ucapan-ucapan seperti itu. Yang kali dengar itu ucapan para ulama saja. Kemudian waru'ya atabal gulam. Kok ada sebuah kisah dari orang yang bertakwa. Apa kecek beliau? Ada seorang ulama dalam cuaca dingin. Jadi di Arab tuh kalau cuaca dingin luar biasa. Ketika cuaca dingin di Arab tadi, tiba-tiba ulama tadi menetes keringat di keningnya. Jadi hari dingin tapi berkeringat keningnya. Lalu bertanyalah orang kepada dirinya, kenapa engkau berkeringat di cuaca dingin seperti ini? Yang membuat engkau berkeringat? Menjawab dia, innahu makan asaitu fi rabbi. Karena di tempat itu aku pernah bermaksiat kepada Tuhanku. Orang dulu tak kana sampai bermaksiatnya, berkeringat saking takutnya kau. Kalau dia awak kan ni, di sini dulu minum-minuman. Baca rituan ke orang bangga lah mencari tuan. Padahal tu tampik wak buat maksiat. Dan hebatnya, apa dosanya kepada Tuhan? Fasuila anhu faqala. Maka seseorang bertanya, apa dosamu di tempat itu sehingga sampai keluar keringatmu? Menjawab beliau, aku pernah mengambil segenggam tanah di situ
dan aku belum minta izin kepada orangnya, dan sampai hari ini aku belum minta maaf kepada orang tersebut. Itu takwa orang dulu. Cuma mambiak segenggam tanah yang diambilnya, menetes keringatnya mengingat di situ aku pernah berbuat maksiat. Apa maksiatmu ke Allah? Mambiak segenggam tanah tanpa sepengetahuan orang. Cuma segenggam tanah. Jawablah segenggam tanah tu, larilah seorang tu. Orang awak menanya, awak menjawab. Pak minta tanah seketik, kita awak yang ambillah banyak aja. Kan itu kita. Padahal orang-orang dulu seperti itu. Takwa orang dulu cuma gara-gara tanah segenggam sampai berkeringat. Di situ aku pernah buat maksiat ya Allah. Itu takwa orang dulu. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu, apa cerita yang dikisahkan oleh beliau? Inna Aba Yazid ghasala sawbahu fi sahrah ma'a sahibli. Imam Abu Yazid pernah mencuci pakaian bersama kawan-kawan, bersama sahabatnya. Kemudian kawannya berkata, wahai Abu Yazid, di pagar orang tu selah jamu kain nah. Apa kecik beliau? Tidak. Itu pagar orang, bukan punya awak. Oh kalau begitu jamulah di rantiang pohon tu. Apa cik beliau? Tidak. Kenapa? Nanti patah rantiang pohon tu. Kalau begitu jamulah di halalang. Ada di bagian Arab tu tanah halalang sampai makan-makan binatang hewan-hewan, sampai makan domba, kambing dan unta. Maka ketika kawannya berkata, kalau begitu jamu salah kain di halang tu. Oh enggak, bakum ada itu. Terganggu nanti binatang makan. Lalu bagaimana dimawa ke menjamu kain lain? Engkau letakkan sajalah kain tu di atas punggungku. Lalu diletakkan kawan tadi atas punggungnya, tagak sebelum model itu sampai kering baju tadi. Itu takwa orang dulu. Tak muah di pagar orang kerana itu pagar orang. Tak muah di rantiang pohon kerana nanti kalau patah rantiang tu awak zalim ke batang pohon. Tak muah di halalang kerana nanti terganggu hewan-hewan makan dia awak menjamu kain, menggaduh makhluk Allah. Itu takwa orang dulu. Kau kisah waqala Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham juga pernah berkata, aku pernah tertidur di Baitul Maqdis. Kemudian ketika tertidur itu fala makana ba'dalail nazala malakat, maka turunlah dua malaikat. Maka malaikat yang satu bertanya, "Sia yang tidur kau?" Oh, inilah Ibrahim bin Adham. Apa kecik malaikat? Oh, iko orang yang derajatnya turun di hadapan Allah. Kenapa derajatnya sampai turun di hadapan Allah? Menjawab malaikat tadi, li'annahu istara bil Basrah tamran. Ia pernah membeli kurma di Basrah. Kemudian kurma itu jatuh, kemudian beliau tidak mengembalikan kurma itu ke tempatnya. Kemudian terbangun Ibrahim bin Adham, famadaitu ila Basrah, maka ia kembali ke Basrah. Beliau sedang tidur di Baitul Maqdis Palestina. Turun malaikat, kecek malaikat, oh iko orang nan sedang nan turun derajatnya Allah. Bakum ada itu. Ternyata beliau pernah waktu di Basrah membeli kurma, tiba-tiba tersentuh kurma tadi jatuh ke lantai cik. Ketika jatuh ke lantai itu beliau tak kembalikan ke tempatnya. Makanya turun derajatnya di hadapan Allah. Akhirnya beliau balik ke Basrah, beliau beli kurma, beliau jatuhkan cik, kemudian beliau naikkan katih. Baru balik beliau ke Baitul Maqdis balik. Cuma untuk meletakkan kurma yang pernah beliau jatuhkan. Basrah dengan Palestina dengan Basrah jauh jaraknya. Makanya inilah pesan. Model itulah takwa orang-orang dulu. Kalau jawab terkadang bali musim duku gini tersenggol cik jatuh duku buat pabian saleh. Jatuh apa kini ko bali kerupuk sanjay. Kadang tak ada mengecek ke orang, ambil saya cuba saya langsung. Akan seperti itu. Tah izin orang tah tidak. Makanya inilah takwa orang-orang dulu. Maka di situ kita baru sadar ternyata kita belum bertakwa. Maka berusahalah menjadi orang yang bertakwa, karena Quran menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Maka selagi masih diberikan kehidupan, berusahalah menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jaga hati kita dari yang perkara-perkara maksiat, Allah jaga hati kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan takwa di hati kita. Dan mudah-mudahan kita berada di tempat yang mulia nanti di akhirat, di kampung terbaik kita.
dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ucapan perbuatan yang tidak pada tempatnya, dan mohon doakan kami selamat dunia akhirat. Sama-sama mendoakan kita insyaallah. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.